dengan Honocoroko ini kok bisa mengalahkan lafal yang pakai bismillah. Ini bukan masalah merendahkan masalah lafal, bukan ya. Ini yang harus kita cari sebetulnya apa yang terkandung di dalam Sastra Jendra ini, yang terkandung di dalam Honocoroko. Setelah saya pelajari, saya selami, saya cari sebabnya kenapa. Sebetulnya Honocoro ini juga mewakili satu kalimat tentang ketuhanan. Salam sehat, selamat dunia akhirat. Satu jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Podcast kali ini kita sowan ke Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Alhamdulillah diterima dengan luar biasa dengan keramah taman beliau di sela-sela waktunya yang sebenarnya tidak longgar, karena 1 bulan ini beliau ada berapa, Bib? 57 undangan yang harus dirawui. 28 hari termasuk. 28 hari ya. Jadi assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih. Sama-sama, Bib. Sampun dipun tampi, Bib. Sami-sami, Iya. Pak Tuhan, sami-sami. Selalu sehat, Bib. Amin. Selalu diberi keberkahan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jaga kesehatan, Bib. Amin. Ya. Saya sowan ini mau matur bertanya beberapa hal. Ini Habib tapi menciptakan lagu Sastra Jendra itu Jawa. Bahkan orang Jawa sendiri kadang-kadang juga nggak tahu, bahkan apalagi mencipta. Bisa diceritakan, Bib, ini sejarah penciptaan Sastra Jendra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sampai serak ini karena acara terus. Sebetulnya bukan menciptakan, bukan ya. Karena Sastra Jendra ini Sudah ada itu. sudah ada. Ya. Kalau tidak salah di zamannya Patih Gajah Mada pun sudah ada ini. Honocoroko ini. Ya. Dikembangkan kan sama Patih Gajah Mada. Ya. Yang ketika itu pasukan Majapahit ini masih pakai tameng. Jadi pakai rotan itu di dada kan. Yeah. Ketika perang masih pakai ini tameng. Berarti kayak prajurit Romawi Ya, gitu ya. pakai ini. Tapi kalau dulu kan dari rotan. Rotan. Akhirnya sama Patih Gajah Mada digembleng satu ilmu itu. Ya, sebetulnya ilmu ini dari Kolocokro. Awalnya dari Kolocokro. Akhirnya pasukan Majapahit bisa sehebat itu, punya pasukan yang betul-betul atos, kulit sak balunge gara-gara dikasih ilmu asli dari ilmu kita, dari Nusantara ini. Yeah. Ya. Itu dikasih nama Sastra Jendra. Waktu itu saya belajar, pernah datang di satu wejangannya seorang guru besar Sastra Jendra, namanya Pak Darundrio. Di mana itu, Bib? Di Langanarjo. Ya. Oh, di Langanarjo situ. Langanarjo situ. Ya. Itu guru besarnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Karena saya dulu memang orang senang sejarah. Iya, iya. Walaupun saya punya darah Arab, tapi saya ini tetap Jawa. Jawa. Karena saya lahir di Jawa, makan di Jawa, minum di Jawa. Bahkan nanti ketika saya mati juga di Jawa. Ya. Makanya saya berpikiran, nek saya tidak tahu Jawa, saya rugi. Iya, iya. Makanya saya belajar. Saya datang di satu acara di situ, ada acara wejangan dari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Iya. Yang dulu sebagai panitianya itu adalah orang-orang keraton Gusti Mung itu. Sak krunya itu yang mengurusi acara itu, yang mendatangkan Pak Daru kan. Beliau tinggal di Jakarta kan. Iya, iya. Saya ikut. Akhirnya saya selami bagaimana Sastra Jendra ini, bagaimana Honocoroko ini, sehingga sampai saya sebagai Rais Majelis Taklim ME Babul Gufron Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah
sudah lahir di Grobogan, sudah lahir di Boyolali Timur, sudah lahir di Wonosobo, sudah lahir di mana-mana. Saya tulis satu qasidah tentang Sastro Jendro ini, yang intinya saya kupas tentang Hono Coroko yang saya bolak-balik. Karena ilmu Kala Cakra ini sebetulnya Hono Coroko dibolak-balik ini. Ketika terjadi satu pentas, tenaga dalamnya Sastro Jendro ini diadu sama tenaga dalam yang lafalnya pakai bismillah dan pakai apa namanya, di situ jelas namanya aja nama Islam kan. Islam. Ini bukan merendahkan siapa-siapa. Dengan Hono Coroko ini kok bisa mengalahkan lafal yang pakai bismillah. Ini bukan masalah merendahkan masalah lafal, bukan ya. Ini yang harus kita cari. Sebetulnya apa yang terkandung di dalam Sastro Jendro ini, yang terkandung di dalam Hono Coroko. Setelah saya pelajari, saya selami, saya cari sebabnya kenapa. Sebetulnya Hono Coro ini juga mewakili satu kalimat tentang ketuhanan. Makanya yang mencetuskan Sastro Jendro ini adalah namanya Aji Saka. Ya. Aji Saka. Itu yang mencetuskan Hono Coroko. Ya, kalau di ilmu Kala Cakra di Sastro Jendro pun dibolak-balik. Hono Coroko Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga dibalik. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacana. Nah, ini yang kita nggak bisa. Yang balik ini nggak bisa kita. Ini dibolak-balik saja. Ini sudah bisa dibuat ilmu di dalam ilmu Kala Cakra ataupun Sastro Jendro. Maka rapalnya di dalam ilmu itu luar biasa. Saya pernah belajar. Rapalnya begini. Aku uripku ing ngarsa dalem Gusti. Tapi saya tambah. Kalau di ilmu itu Gusti berhenti, tapi saya tidak mau. Gusti Allah. Ya, karena kita harus punya pangeran. Tuhan itu Allah. Aku uripku ing ngarsa dalem Gusti Allah Ta'ala. Iki ragaku, iki jenengku, kita sebut nama kita. Balung sungsumku wesi, kulit dagingku waja, napasku lesus, getihku segara murup. Ini orang Jawa. Maka dulu di saat itu pasukan Majapahit begitu hebatnya sampai Kucing Sarawak bisa dihabiskan. Karena betul-betul kita punya ilmu dari Nusantara ini sangat hebat. Majapahit itu kan penguasa Nusantara, bisa kebal dari senjata. Bisa kebal dari senjata. Sebetulnya bukan itu yang kita cari. Setiap ilmu pasti yang pertama ditampilkan adalah tentang kekebalan. Tapi nek saya bukan. Bagaimana mencari ilmu ini arahnya kemana? Ya. Ini ilmu pantas untuk kita pelajari. Apakah ilmu ini harus kita jauhi? Akhirnya saya belajar. Saya seorang Habib. Saya juga pernah jamasan. Saya pernah kungkum. Apa itu jamasan? Dilati geni. Jadi wesi yang dibakar terus kita dilat. Kita kungkum. Ya, karena ritual daripada Jawa ini, dari Sastro Jendro ini, dari Kala Cakra ini ada jamasan. Ya. Begitu banyak rapal aku urip, ya. Aku kang jumeneng pribadi ya pribadi ning ingsun. Aku kang kuwasa ngereh sedulurku kang lungguh ing sakjroning ragaku. Sedulurku kang lungguh ing sakjroning wadatku jumudula minangka ngratoni blegering wadatku. Banyak sekali. Sampai saya ingin tahu yang namanya adus pitu. Ada di ilmu. Sumur 7 itu ya, Beb? Bukan, sumurnya satu. Sumurnya satu. Tiap malam harus mandi 7 kali. Setiap mandi harus gebyur itu 7 kali. Selama 7 hari. Di sumur itu aja? Di sumur itu, dan sumurnya harus tidak boleh ada atap, los langit. Saya masih ingat ya, walaupun saya sekarang sudah tidak begitu istilahnya ngudi, ya, karena ini juga masalah kekebalan juga ada di situ. Saya tidak ngudi, yang saya pelajari adalah kawruh. Kawruhnya ini, ilmunya ini ke arah mana? Ke arah ketuhanan apa ke arah kemana yang saya pelajari? Karena di situ saya masih ingat rapalnya, yang adus 7 itu. Sang kondat sukmo kang midir ana ing sak jroning wewayangan. Ni endang sukmo kang midir ana ing sak njabaning wewayangan. Sira aja ngalang-alangi anggonku
ketemu kadangku kang sejati, kadang kang ora wah lan gingsir. Ketika saya mendapat kalimat ini, saya cari sing jengene sedulur papat itu seperti apa. Saya cari 4 pancer itu ya, Beb, ya? ya. Sedulur papat itu sebetulnya apa? Kalau di dalam Islam, kita semua tahu ada namanya korin. Kita punya pendamping namanya korin. Tapi di Jawa ada sedulur papat. Ini yang harus kita pelajari. Setelah saya cari-cari, saya kepingin tahu sebetulnya sedulur papat ini adalah keumpamaan dari sifat manusia. Yang digambarkan dengan 4 cahyo, 4 cahaya, yaitu yang putih, kuning, merah, hitam. Ada amarah, Sufia, al-wamah, ada. Ini adalah sifat manusia. Yang menjadi bingung ketika itu, kenapa sedulur papat ini kang bisa diwujudake? Saya penasaran. Saya lakoni tiap weton, saya ketemu 2 kali segini. Jadi rupaku dewe, cahayanya putih sama kuning. Yang dipakai itu melambangkan apa? Putih kuning itu, Beb? Satu kebaikan. Ya, nek merah itu marah, hitam itu sifat yang tidak baik. Ya. Nek putih kuning bagus. Tapi ketika putih kuning itu keluar, tidak tak bacot, saya tidak mau lagi. Karena saya masih bimbang, siapa yang berwujud seperti saya ini siapa? Saat gini, keluarnya segini, pakai kaos yang paling saya suka waktu itu. Saya waktu muda seneng kaos Hammer lerek hijau yang dipakai itu. Katanya sedulur papat kuwi seneng nganggoni sandangan sing paling disenengi. Akhir 2 saya batalkan. Saya cari terus. Sampai saya punya majelis ini, saya bingung akan mengeluarkan lagu Jawa apa. Akhirnya saya keluarkan lagu Jawa Sastro Cindro dengan Hano Coroko. Saya bolak-balik dan akhirnya saya maknakan satu-satu. Yang niat saya biar semua tahu siapa sebenarnya Haji Soko ini. Sebelum saya sudah penelitian. Saya tanya Kiai Sepuh, Yai, siapa sebetulnya Haji Soko? Kiai Sepuh ada yang menjawab itu adalah wali Jawa. Ya, itu adalah wali Jawa. Ketika saya ditimbali Habib Lutfi, itu lagu sudah jadi. Saya tanyakan kepada beliau, Bib, Ana mau tanya, Haji Soko itu apa umatnya Nabi? Oh bukan, bukan. Haji Soko itu lahirnya setelah Nabi Allah Isa dan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Haji Soko itu, Bib? Ya. Dari abadnya itu masih abad berapa lah sebelum Rasulullah lahir. Jadi saya bikin lagu ini, Tauhid saya teruskan. Tauhid sudah, tapi Islam belum ya, Bib? Tauhid sudah, ritual ibadah seperti sholat belum. Karena Rasulullah belum lahir dan syariat sholat, perintah sholat ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi Haji Soko belum ada sholat. Belum ada sholatnya. Saya boleh melanjutkan lagu ini, Habib, katanya. Tidak apa-apa, boleh. Saya lanjutkan. Yang intinya saya mau nerangkan satu sejarah. Nek Haji Soko bukan Hindu Buddha, tapi Haji Soko adalah Islam, agamanya masih tauhid. Apakah tauhid itu kepercayaan? Kepercayaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Haji Soko mengikuti para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya keluarkan yang diyoso Haji Soko, yang dibikin Haji Soko itu adalah Hono Coroko. Tadi saya bikin qasidah, yang qasidahnya tetap saya masuki sholawat ya. Yang qasidah itu bawahnya saya bikin sendiri. Salah satu kalimat bawahnya itu ya saya bikin sendiri sebelum Hono Coroko saya sebutkan itu. Piwulang agung para winasis, pitutur luhur pakemeng tanah Jawa kang migunani tumrap manungsa, lampah lakuning kawula utama. Hono Coroko Data Sawala padha jayanya maga batonga. Kita walik ngata bagama nyaya jadapa lawa satada karaca naha. Habis itu masuk lagunya ya, kita bikin qasidah pakai terbang itu masuk. Hono Coroko Data Sawala
padha jayanya maga petanga ngata begama nyaya jadapa lawasatado karacana hana caraka data sawala pada jayanya maga petanga dibalik ngata begama nyaya jadapa lawasatado karacana. Apa maknanya ini? Yang harus kita ketahui, kalau kita belajar sejarah, hanyalah seorang yang gawa nawala, satu murid Aji Saka, sing disebut Durhaka, sing siji disebut Satriya napa-napa niku, sama-sama mendapat welinge Aji Saka. Aku tak lunga kok kene, aku titip pusaka. Sapa wae sing njaluk pusakaku, sapa wae aja mbok keke. Sendika dawuh guru. Aji Saka rikala wis lunga saka padepokan, duwe murid neh. Iki aku arep perang, pusakaku sing digawa Sidara kuwi jaluken. Arep tak enggo. Dijaluk kok utusane Aji Saka, sing teng mriko murite sing Dara tetep kekeh. Ora mungkin tak keke karena welinge guruku sapa wae sing njaluk ora keke. Iki aku sing ngongkon gurumu. Ora iso, aku urung anak perintah saka guruku. Akhirnya perang sampyuh. Padha matine. Mulane ana cara maga petanga padha dadi batange. Ini cerita yang kita cari bukan cerita itu. Yang kita cari isi daripada Hana Caraka. Sampai saya bikin lagu bait yang pertama Hana Caraka. Itu saya bikin lagu uripku manembahing Gusti Allah nanur urip cahya wewayangan cipta rasa karsa lan kuwasa rasa manungsa kang tanpa karsa lan niat kok karsa manungsa tetungguling pangreh. Ini sampai maga petanga. Kalau sudah sampai ke bait keempat maga petanga, ini satu makna tentang ketuhanan yang luar biasa, tentang hubungan kawula sama Gusti yang luar biasa. Bahkan di dalam Islam bisa dikatakan inilah makrifat orang Jawa. Mau kuwi mati bisa bali, go guru sejati kang murui, bo bayu sejati kang handalani, to tukul saka niat, ngong racut busanane manungsa. Mati kok bisa bali? Mati bisa bali. Para wali itu tidak mati, hidup. Mati bisa bali ketika kau mencetak sejarah yang baik, kamu diingat-ingat orang tentang kebaikan, apa meneh tiap tahun dikholi, diperingati, inilah orang yang mati bisa bali. Go guru sejati kang murui. Guru sejati itu kita ini. Kok awake dhewe arep pinter, ditekake guru terhebat di dunia. Guru sejati ini kita ndak buka untuk menjadi pinter, tidak jadi. Sing jadikan adalah guru sejati kang murui. Bo bayu sejati kang handalani. Alam udara. Guru sejati hidayah atau gimana? Bukan, kekuatan niat kita. Hidayah itu akan turunku, kita itu punya niat. Kita kepengen dapat hidayah, bendina kumpulin yang terminal, tidak ada hidayah. Kita kepengen hidayah, kumpul sama orang soleh. Kita bisa hidayah dari alam, dari lesan, ya. Bisa fikauli dari alam, bisa kue nenggon laut tengok-tengok malam, kau merenung. Ya Allah, Allah ini maha besar menciptakan laut. Kene gur garis, ya Allah kau maha besar. Karena pengakuan kamu di dalam hati, delok alam yang begitu indah, Allah bisa turunkan hidayah. Dari alam bisa, dari nasihat bisa. Dari kejadian juga bisa ya? Dari kejadian. Bahwa bayu sejati kang handalani. Ya. Awake dhewe uripi dari bayu sejati ini. Dari udara, dari angin, dari alam ini yang menjadi kita hidup. Ya. To tukul saka niat. Piye niate awake dhewe? Ngong racut busananing manungsa. Ngeracut busanane manungsa, busana ki ageman, sing rapi secara syariat. Tapi nek secara hakikat bukan baju sing jenenge busana, bukan. Perbaikilah, perbanyaklah amal kebaikan dinggo sangu. Sok dinggo sowan wonten ngarsa dalem Allah. Ya, mula guru sejati kang murui bo tuku saka niat ngong racut busanane manusa. Siap-siap racuten busanamu, amalmu sing apik,
kowe tetep ning dalane sehingga urip sak kuat-kuatmu supaya sok pikantuk ridhaning pangeran. Ini Jawa. Kadang orang ndak tahu Jawa mah itu. Ya, apa isine Jawa dipaido. Nek kita ndak, kita cari bagaimana sebetulnya apa yang dikatakan Haji Soko ini kita cari. Nah, tanah Jawa ini sangat tua. Haji Soko itu sudah ada di desa Medang Kamulan, Grobogan Purwodadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Di desa Medang Kamulan, ya, itu adalah kerajaannya Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Yang ceritanya legendanya itu adalah seorang raja yang sangat ganas, kekuasaannya luar biasa sampai memakan manusia. Siapa yang mengalahkan angka murka ini adalah Haji Soko. Ya. Saya sudah sampai sana. Desane jengene Banjarjo. Saya sama lurahnya sangat dekat. Dan rumahnya lurah dibuat museum. Termasuk bisa dilihat itu saya ambil dari sana. Itu kaki gajah, gigi gajah. Ya, itu saya ambil dari peninggalan Dewata Cengkar, peninggalan Haji Soko. Nanti saya kemarin ngisi sana, saya mau dikasih lagi sungu kebo, dikasih gading, sudah saya di fosil itu. Saya mau simpan di markas buat kenang-kenangan. Inilah peninggalan Haji Soko. Ini adalah dulu bekas kerajaannya Dewata Cengkar. Ketika saya ngisi di sana, waktu pandemi besar-besaran, sampai Polres Polsek marah betul karena ribuan yang hadir. Saya di atas panggung, saya ngomong, sapa sing gawe desa kene jengene Medang Kamulyan. Karena saya tahu ditulis di banner Desa Medang Kamulyan, tak salahke. Sini dulu adalah bekas kerajaan Dewata Cengkar sing dikalahke Haji Soko. Mula desa kene iki jengene dudu Medang Kamulyan ning Medang Kamulan. Medang Kamulan. Jawabnya lampun dados si beb jengene Medang Kamulan. Aku mau ngeluruske sejarah. Jengene Medang Kamulan dudu Kamulyan. Bedanya apa itu, Beb? Kamulyan sama Kamulan? Lain. Kamulyan ini bisa diartinya tentang kemuliaan. Nek Kamulan ini bahasa Sanskerta yang saya belum tahu. Kamulan itu apa maknanya? Belum tahu. Nah, inilah saya nulis pakai qasidah ini. Tiap acara pasti saya keluarkan. Saya cuma ingin meluruskan sejarah bahwa anggapan Haji Soko Hindu Buddha itu salah. Beliau adalah Islam, cuman masih tauhid, mengikuti agama para nabi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu Haji Saka itu ada rentetannya ke kerajaan Mataram Islam, kemudian Raden Patah, lalu sampai ke wali-wali Songo itu nggak ada. Nggak ada itu. Dalam sejarah nggak ada, karena sebelumnya kerajaan itu Haji Soko. Jauh sebelumnya. Jauh. Kanjeng Nabi belum lahir. Mojopahit itu Rasulullah udah lahir. Sampai diutus ke sini Hasan Besari, itu cucu datuk saya. Namanya Hasan Basri. Itu saya punya datuk. Di Kongkon meneh, yang namanya apa namanya? Muhammad Al-Bagir. Syekh Subakir. Itu mbahku. Namanya Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Ahmad Al-Bagir itu anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali. Fatimah kakeknya Rasulullah. Wong Jawa ra iso ngomong. Jadi nyambung ya, Beb. Muhammad Al-Bagir ra iso, Syekh Subakir. Ngomong Hasan Basri itu adalah habaib, cucunya Nabi, disebut Kasan Besari. Itu semua datuk saya habaib yang berjuang untuk menanamkan Islam di Indonesia ini. Jasanya para habaib, bukan ini jasanya para wali. 9 wali ini adalah saya punya kakek, ya, karena itu min dzurriyyatir Rasul. Satu saja yang tidak, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu anaknya Adipati Welotekto, Jawa. Tapi menurut sejarah yang saya tahu, ibunya adalah seorang Syarifah. Syarifah kuwi apa? Habib yang perempuan namanya Syarifah. Itu menjadi ibunya Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo menjadi orang hebat, jangan gumun karena lahir dari rahimnya Syarifah, lahir dari rahimnya cucunya Nabi perempuan. Yang 8 semua kita punya datuk. 9 wali.
Jadi Habibmu itu ya sampai ke Fatimah Zahra Ali bin Abi Thalib Ya, Rasulullah ya. itu saya tidak usah cerita. Ininya ya. Baca saja silsilah saya itu. Enggak, saya kalau baca di ini juga dari Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus bin Ahmad bin Alwi Ya. bin Abdillah bin Ya, Syekh bin sampai Abdul Rasul. Qadir bin Abdi Zain dan seterusnya. Itu sudah ditulis Ini kita Habib ya. atas Indi Rasulullah itu. Ini tidak bisa bohong. Diresmikan di Robitoh Alawiyah Jakarta. Tidak bisa Habib ngapusi. Iya, Kita iya. kirim 10 dato, dimasukkan file langsung sampai Rasulullah. Yang bohong bundet. Tidak Iya, ketemu. iya. Jadi sebelum kita insya Allah bertemu Rasulullah, kita sudah Amin, insya Allah. ketemu cicitnya Rasulullah. Makanya saya sering di majelis sholat, saya sering nangis. Saya bilang, kalau kau menghormati seorang habaib, kau cinta kepada habaib, kuwi dudu aku sing untung, bukan. Itu bukan urusan saya. Karena apa? Yang akan mendapat keberuntungan adalah engkau dengan mencintai ahlul bait Nabi, dengan menyayangi ahlul bait Nabi, kue sing untung. Karena disebutkan di dalam satu syairnya Habib Soleh itu, kullu man habbakum yahna 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 bisyafa'a minal muhtar fi yaum luqya. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Keluarganya Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Kullu man habbakum yahna yahna yahna, maka kau akan beruntung 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 orang yang mencintai ahlul bait ini. Apa keberuntungan itu? Bisyafa'ah minal mukhtar fi yaum luqyah. Kau akan mendapat syafaah minal mukhtar, adalah orang pilihan Allah. Siapa? Kanjeng Nabi. Fi yaum luqyah, kelak di padang kiamat. Amin. Kau harap nyintai aku, harap hormat karaku, ora urusan. Itu urusan kamu, yang mendapat syafaat kamu, bukan saya. Karena mencintai darahnya Rasul itu sama mencintai Nabi Muhammad. Habib tidak wajib untuk diikuti. Ketika ada Habib yang keluar dari rel datuknya Nabi Muhammad, jangan diikuti. Yang keluar itu yang maksudnya ngapa tuh? Yang dia mungkin Habib ada yang perbuatannya tidak bagus, ini tidak diikuti. Tidak wajib, tidak diikuti. Yang diikuti adalah Habib yang berjalan di rel datuknya Nabi Muhammad. Diikuti. Yang baru hilaf, keluar dari rel datuknya, jangan diikuti. Tidak wajib. Tapi takdim tetap. Yeah. Karena itu ada darahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya ilmu yang harus kita tahu. Bukan akhir zaman ini di medsos. Yeah, Habib dipisui, dinggoni kotang, dinggoni ini. Insyaallah. Piye? Itu darahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh beda dalam perjuangan, kita boleh beda dalam apapun, tapi kalau berurusan dengan habaib, ini adalah membawa darahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak wajib untuk kau ikuti, tapi hormat dan takdim tetap karena ada darahnya Nabi. Ada satu kalimat lagi, balagat kal al-aqdar ma yartajihi ya muhibban lil Mustafa wa banihi. Ini dari Habib Ali bin Muhammad bin Sunan Haji Sayyidul Maulid Simtudillah. Kelak akan datang satu takdir kepadamu, yang takdir itu akan melebihi apa yang kau harapkan. Buh takdir itu di dunia atau takdir itu di akhirat. Tapi kalau saya menangkap kalimat ini bahwa ini takdir di akhirat, kita kelak di akhirat akan terkejut menerima takdir ini yang tidak seperti yang kita harapkan. Diberikan kepada siapa takdir itu? Ya muhibban lil Mustafa wa banihi. Akan diberikan para pecintanya Rasulullah, bukan berhenti di Kanjeng Nabi. Wa banihi, dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Itu yang harus diketahui. Amin, amin. Bukan berhenti mencintai Nabi tok. Wa banihi. Beb, ini Indonesia ini merintis kemerdekaan itu kan tidak hanya, atau sebelumnya Beb, itu tidak hanya orang Indonesia, orang Cina juga ikut berjuang. Orang Arab, mohon maaf, termasuk para habaib ya Beb ya. Banyak para habaib. Ini bisa diceritakan Yang paling karena di sejarah poin para habaib. Buku-buku sejarah itu, mohon maaf Beb, jarang diceritakan Beb. Ya. Ini mungkin bisa diceritakan Beb, perjuangan para habaib ini. Termasuk wali-wali itu kan jadi nama
Jawa ya, Sunan Giri, Sunan Ya. Ampel, padahal itu habaib semua ya. Habaib karena Iya. dakwahnya di Jawa. Ya, makanya Punya paravan. itu bisa diceritakan, Beb. Perjuangan Anak nama kemerdekaan, aslinya kan ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim, jadi Sunan Bonang, jadi ini itu semua namanya Arab. Cuman dapat paravan. Parapan Jadi, ya. Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Sesuai di Kudus, anunya, tempatnya Beb ya. Raden Mas Said, Raden Mas Said. Semuanya itu Habib. habaib ya. Namanya Arab. Termasuk Said itu kan Arab. Iya. Tempat-tempat ziarah di Jakarta itu kan juga habaib semua, Beb. Ya, luar Para Batang, Habib semua. luar Batang Al Idrus, Iya. Priok Al Haddad, Kuncung Al Haddad. Iya. Ha Mutohar itu siapa? Yang nulis lagu itu Habaib. Habaib, Mutohar itu Habaib. Iya. Yang membawa bendera di pasrahi Pak Karno untuk menciumin Habaib. Gurunya Pak Karno ketika bertanya tentang negara ini Habaib. Habaib. Makanya fitnah terlalu besar Iya. bahwa Habaib itu adalah orang, bukan orang pribumi. Habaib ini adalah orang Arab. Ini fitnah akhir zaman. Akhir zaman. Saya bilang hati-hati. Apalagi ono Habib ngelek-ngelek Arab. Habib tidak berilmu. Habib tidak berilmu. Rasulullah adalah orang Arab. Jangan pernah kamu menyalahkan ngelek-ngelek Arab. Kalau ada tindak laku perbuatan orang Arab yang tidak baik, tidak wajib kita ikuti, tapi jangan pernah membenci Arabnya. Betul. Karena Rasulullah lahir dari Arab. Sama aja bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, Beb. Ya. Keturunan Rasulullah dari Arab. Jadi Ini- para pejuang itu kan banyak. Mulai dari Kutai Kartanegara, Mulai Sriwijaya, dari Majapahit, darah Habaib bilang-bilang. Cuman tidak begitu diterangkan. Kalau dalam sejarah kan selalu dijelaskan dari India, dari apa itu pedagang apa itu Gujarat itu kayak Beb ya. Itu Sebetulnya ada yang dari India, ada langsung. Karena apa? Ketika datuk kita berangkat dari Palestina, ya, dari Yaman, itu dilalaki berlabuhnya di India sebagai pedagang. Sebetulnya misinya adalah bukan pedagang, misinya adalah mengembangkan agama datuknya Nabi Muhammad. Iya, Beb. Akhirnya sampai yang ditulis sejarah di situ ya, kayak sampai gitu. di Indonesia. Memang Sampai harus di Indonesia. memang harus ini kan. Makanya kalau Habaib punya kepentingan dengan negara ini, tidak ada. Habaib kepingin jadi pemimpin di negara ini, tidak ada. Wong tugasnya Habaib ke Indonesia, kok getol memerangi penjajah Belanda karena apa? Ingin menanamkan agama datuknya Nabi Muhammad. Makanya berjuang mati-matian supaya Nuswantara merdeka, supaya Indonesia merdeka, karena ingin menanamkan Islam di bumi pertiwi. Bukan kepingin jadi presiden, bukan kepingin jadi apa-apa, kepingin menanamkan di Nusantara ini agama Islam yang sudah diajarkan datuk-datuknya. Kalau Habib ngomong, kok punya kepentingan? Tidak ada. Tidak ada kepentingan, kecuali tentang agama. Tidak ada. Saya lahir di Kudus tahun Asli di Kudus. 69. 69. Ketika abah saya menjadi imam di Masjid Segaf. Penggantinya Habib- ayahanda Habib Syekh. Habib Syekh. Ya. Oh iya. Ini ayahanda Habib Syekh, Nggih. ini saya punya abah Ah. yang paling pojok ini. Nggih. Oh, nggih. Nah, ketika jadi imam, kalau tidak salah ayahnya Habib Syekh meninggal tahun 80, Nggih. abah saya jadi imam tahun 81. Kita sak keluarga nyusul di Solo sampai sekarang. Saya dulu ya kerja, belum bikin majelis, cuman saya sudah ikut sama Habib Syekh kemana-mana. Sebelum Habib Syekh punya majelis, Iya. mesti kerja bareng di pabrik, saya kumpul ini, kumpul sampai beliau punya majelis, Iya. Ababul Mustafa itu. Nggih. Terus saya mendirikan majelis sendiri, ME Babul Gufron, yang dulu saya Tahun kasih berapa itu, Bu? itu sekitar tahun 90-an mungkin itu. 95-an lah. 95-an. Dari kecil, dari jamaah 2, 3, 10 sampai sekarang ribuan. Tapi itu di sekitar Masjid Asgaf juga? Waktu majelis enggak di desa sini. Oh, di sini. Saya kan saya ini enggak punya warisan 1 meter. Jadi abah enggak jadi imam, kita ngontrak, enggak punya rumah, enggak punya tanah. Sampai abah saya meninggal, ibu saya meninggal, saya enggak punya bondo 1 meter bentuk tanah pun enggak punya. Subhanallah. Kita ngontrak sampai desa Dani. Nggih. Nah, saya ngajar ngaji di masjid-masjid, tidur di masjid, makannya dikasih orang-orang itu, saya enggak punya apa-apa.
Sampai saya dimodali Habib, saya punya pabrik. Iya. Ketika saya punya pabrik, saya pusing. Urusan akhirat tidak ada, urusannya gaya tok, pabrik saya tutup. Pabrik apa itu, Bu? Pabrik batik. Oh, yang batik. Karyawan saya sudah sampai 12 itu. Iya. Saya tutup, Habib saya marah-marah. Wis dadi ditutup. Gatuk mungkin iki lingi dunia tok, Bib. Akhirate ra enek ra iso melu ngaji. Maghrib ijek gereti kain aku sesuedan. Saya tutup, saya dirikan majelis. Waktu itu saya kasih nama Ahbabul Mustafa Gatak Kartosuro. Pertama, pusatnya di Cahromo, di tempatnya Zen. Ya, pertama saya kali bikin hadrah. Atau Ahbabul Mustafa itu pertama Ya, kali jenengan iya, apa, Bib? ya di situ. Oh ya Allah. Gatak Kartosuro. Mas Fauzan CS itu nggih. Mas Fauzan Hadroh Mangisan, saya ya? pertama kali, makanya saya katakan malam ini bersama Hadroh ME Babul Gufron Pusat adalah Dahromo. Karena yang iringi saya ini ME Babul Gufron Boyolali Timur, ME Babul Gufron Grobogan, ME Babul Gufron Wonosobo, ME Babul Gufron Karanganyar. Tapi nek Tosuro adalah ME Babul Gufron Pusat, karena lahirku hadrohnya adalah di Dahromo itu ya. 90-an 5 ya, Beb? pertama saya kasih nama Babu Sakran, Apa itu artinya, Beb? pintunya para pemabuk. Nah, sakran ini, Biar jelas itu, Ya. Babu Sakron. sakran ini tak ambilkan dari datukku. Itu tulisannya di situ. Namanya Abu Bakar Sakran. Iya. Dimarahi sama Bib saya, guru saya marah. Ndak. Nama kok Babu Sakran ora engko jamaahmu mendem kabeh kapok. Di acara Akbar Al Hidayah Ustadz Soni almarhum. Ya. Di atas panggung langsung Habib Syah. Itu jamaah saya banyak yang hadir, relawan banyak hadir, langsung Habib Syah. Malam hari ini jamaah majelis Muhammad Idrus, katanya Muhammad Idrus saya tak ganti Babul Gufron sampai sekarang. Ketika itu jamaah protes, Bib gagah Babu Sakran, serem. Saya ngei gurune. Ketika guru sudah ngasih, kita sebagai murid sami'na wa ta'na, tidak boleh ngeyel. Sampai sekarang Babul Gufron dengan simbol merah putih. Sengaja tidak saya kasih Arab karena pin-pinnya saya takut dibawa ke kamar mandi, karena Babul Gufron itu pintunya ampunan dan ada di Quran kan. Ya. Iya. Tak kasih Indonesia. Iya. Simbolnya merah putih. Saya pakai ini merah putih. Sampai tak bikin lagu. Saya naik acara mesti kebanyakan kopiah merah, imamah putih. Nah, Saya bikin lagu. kaitannya dengan itu saya mau tanya itu, Beb. Kadang-kadang pakai pakaian tentara itu ya, Beb. Ya. Banser Karena lah, saya ya. bukan Banser. Bukan ya? Tentaranya Oil orange Kopassus. pokoknya. Kopassus. Sampai Bukan pakai Banser. apa itu namanya? Baret, Karet ya? ya. Itu apa, Beb? Maksudnya, Beb? Ya karena saya ini tidak tahu dari kecil tuh saya cinta kepada tentara. Khususnya Kopassus. Kopassus baret merah itu gagah, saya senang. Makanya juga itu. saya kemana-mana itu anggar acara Banser. Kemarin saya baru aja di Purworejo di Pondok Berjan. Ya. Saya dipanggil, saya pakai baret merah, pakai Kopassus. Akhirnya Habib Buai pakai doreng Banser. Aku Kopassus. Makanya saya disebut Habib Doreng. Habib Doreng. Ya ketika di YouTube diketik Habib Doreng pasti keluar saya. Habib Syafi'i keluar saya. Beb, terima kasih atas bincang-bincangnya. Insya Karena Allah. Beb jam 4 harus tindakan. Iya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Amin, Nanti insya mungkin ada episode kedua, teman-teman. Karena ini belum tutup, belum rampung tentang Jawa. Nanti kita tahu sejarah Mataram Islam, Mataram apa namanya, kerajaan Islam juga. Saya Raden juga Patah. nyenengi budaya kan. Saya nimban Keris-keris ya, keris. Bib, ya? Ini tungket saya ini kayu beranu semua, tidak ada kayu yang ini dari Mentowo, Lotrok, Pronokuning, Klebak, Dewandaru, apa namanya, Nogosari, Telogosari, Kalimosodo, Galihasem, Stigi, semua saya punya. Lewung. Saya nggak janji, Beb. Saya itu pernah dapat tongkatnya Gus Dur. Nanti kalau masih ada, saya turun. Siap pasang di sini, Iya. di markas ini. Saya tapi lupa naruhnya. Lupa Kita naruhnya. ingin budaya. Iya. Ini umurnya 570 tahun. Yang Saya mana punya tungket ini. Ini namanya apa nama, jati kluweh. Ini barang-barang dari mana, Beb? Ini kita cari di Lawu ada, dikasih Kiai Sepuh ada. Ini modelnya gini. Ini umurnya 570 tahun. Namanya jati kluweh. Ya Allah. Ini sejarahnya Sunan Geseng sama Sunan Kalijogo. Jati Kluweh. Ya, Jadi Sunan pohon Geseng jati. ketemu Sunan Kalijogo,
Ini ceritanya Kiai apa Torikoh yang ngasih saya, Kiai Sepuh Wonosobo. Ketemu nyawang wit Sunan Kalijaga ngomong, "Kae wit apa jati to? Udu kluwe, jati kluwe." Parani wong loro, wite dicekel Sunan Kalijaga jati, godhonge dicekel Sunan Geseng kluwe. Makanya dicekel jati kluwe. Oh, subhanallah. Tapi ini pohon apa sebenarnya, Beb? Jati kluwe. Jati kluwe? Iya. Memang ada pohon jati kluwe? Ada. Kita baru tahu ada jati kluwe itu. jati kluwe ya kluwe. Cuman ora woh kluwe. Jadi bentuk godhongnya dudu jati ngene. Jadi gini. Bentuknya Godhong kluwe tahu kan? Kluwe tahu. Ya. Ada ininya kan. Bentuknya gitu. Nek jati kan tetap ngene. Iya. Nggak ada lekuk-lekuknya gitu kan. Nek jati lu kan nganggo lekuk-lekuk. Pohonnya di mana sekarang ada? Wah, itu yang saya enggak tahu. Itu diminta orang berapa kali enggak ada yang dikasih. Begitu saya datang di sana langsung mlebu kamar buat Habib jati kluwe. Saya ijoli lewong. 4 hari saya ke Wonosobo, Yai buat dakwah, saya kasih lewong. Senengnya dakwah. Tak kasih lewong lawu. Lewong yang paling bagus lawu. Karena ada sejarahnya Brawijaya. Seratnya kuning. Saya nebang, ngejak relawan, turun gunung. Akhirnya saya dilarang masyarakat doiri. Wong Jaba diwuki lewong, kono ora iso njupuk lewong. Lewong. Ini jati kluwe ya. Yang di itu lewong di meja itu. Ini kelewong, Beb. Lewong. Ini Galeh Hasem itu Kalimasedo. Ini yang belikan Kopassus 2 juta itu. Iya. Tapi kayu tok terus tak bikinkan di Cepogo itu kuning-kuning itu. Kuning itu. Ini lewong. Oh, ketika kita di panggung buek ngene, lewong, welah. Wong sing ngerti ngulatino, wah pentungnya Habibe walaupun elek, lewong. Wah apike kayune ora bersejarah, ora gayeng. Ngene iki wah kaya gagah tenan. Karena kayune lewong. Ya Allah. Boleh diginikan, Beb? Boleh. Lewong. Sekali lagi terima kasih pemirsa sekalian dan terima kasih, Beb. Sama-sama. Mungkin manfaat, Beb. Insyaallah barokah. Barokah, nggih. Supaya kita ini orang Indonesia, orang Jawa itu nguri-nguri kebudayaan. Yang kita punya yang harus kita banggakan sampai ke negeri mana, inilah budaya kita. Yang tidak harus dibuang, tidak harus disingkirkan, tapi diuri-uri. Bagaimana yang itu mengarah kepada hubungan antara kaula mring Gusti, ini kita uri-uri. Islam kalau ada hubungan dengan syirik, tidak usah dijelekkan dan itu tidak kita pakai. Kita luruskan ya. Luruskan. Jangan dijelek-jelekan, kuwi urusanmu, tapi sing bener ini. Iya. Jadi memang masih banyak terutama di desa ya yang nguri-uri budaya ini. Contohnya begini ya, tak kasih tahu bahwa saya ini nguri-nguri kebudayaan. Apa itu, Beb? Ini keris. Ini bikinan Empu Pitrang. Empu Pitrang. Sekelas Mojopahit. Kerisnya mesti ngerasa. Ini di tangan gini keluar darah wong landep ini. Nek keris biasanya kan halus toh sini. Ini ngerasa kasar. Empunya Pitrang namanya, kasar. Oh iya. Ini saya hanya nguri-nguri kebudayaan. Ya. Yang saya terangkan kepada orang-orang, ojo mbok anggap ini punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Contoh, ini bikinan Empu asli, bukan pumpunan. Saya cuman ginikan aja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini nilai seni aja yang kita simpan. Jangan menganggap bahwa ini punya kekuatan, yang akhirnya kita ini menganggap ada kekuatan lain selain Allah, ini syirik. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Saya ginikan tuh bukan saya nyempelek, nerangkan kepada orang-orang. Ojo mbok anggap bahwa dia punya kekuatan yang akhirnya ketika orang menganggap ada kekuatan selain Allah, inilah syirik. Ada syirik kecil apa? Kue loro, tombo ning dokter, kue ngomong sing nambani marek aku dokter kae. Ini adalah syirik kecil. Sing nambani Allah, wasilahnya adalah seorang dokter. Saya dapat ya, ini tak ijak. Wasilah ya. Bukan karena saya menyepelekan. Bilangnya dibawa keluarganya Jakarta, Surabaya panas kabeh. Mana kerisnya tak ijak. Terus akhirnya dikek aku. Jenengan asta mawon, Bib. Saya mau
anggapan itu akan saya hilangkan. Keris semarai panas. Oh. Saya cinta sama budaya, saya simpen, saya warangi, saya cuci. Tapi nek untuk kekuatannya enggak. Setidaknya ada nilai seninya di fisiknya itu loh Beb. Uri-uri budaya nih loh, kilo kebanggaan kita. Aja mbok sepele. Dulu untuk perang juga tapi soalnya. Amerika sing iso gawe nuklir, Kalah, Rusia nuklir, kon gawe iki mumet batuke. Karena apa? Keris ini pembikinannya adalah besi, pamor besi. Nginden. Pamor itu di dalam besi. Bukan sembarangan. Memang dulu ada kekuatan iya, wong dipasani, direadoi, cek dikei racun, gue perang. Iya. Bukan tidak ada. Nek aku untuk menganggap itu kekuatannya seakan-akan aku karo kekuatan Allah lali, ya ndak mau. Ndak mau. Iya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Nguri-nguri itu bukan harus menyembah. Betul, Bu. Bukan harus menyembah itu bukan. Betul. Bisa berdiri. Ini kalau orang nggak tahu juga ampuh tenan kerisnya itu ya. Kaidah-kaidah ini. Jadi demikian pemirsa bincang-bincang kami, matur kami pada Habib Moh. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, monggo aja, boleh komen, boleh apa. Untuk episode berikutnya, saya tak sowan lagi kalau pas Habib longgar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, salam sehat, dan bahagia dunia akhirat. Sekali lagi, jangan salah paham bahwa saya menyepelekan pusaka, bukan ya. Saya tetap cinta budaya Indonesia, cinta budaya Jawa, yang saya harus menjadi kebanggaan saya. Walaupun saya darah Arab, aslinya aku ya wong Jawa, karena saya lahir di Jawa, makan di Jawa, sampai saya mati pun dikubur di tanah Jawa. Jadi darahnya Arab, tapi saya Indonesia dan saya adalah Jawa. Amin. Bukan nyepelekan masalah tadi saya nerangkan, saya berani nginjek keris, bukan masalah nyepelekan. Inilah bahwa jangan menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak masuk di golongan orang syirik, karena syirik ini salah satu dosa yang tidak diampuni sama Allah. Mau bunuh orang, mateni orang, main zina masih bisa diampuni Allah, tapi kalau kekuatan Allah kau banding-bandingkan, tidak diampuni. Itu aja yang saya ingin terangkan. Minta maaf, bukan karena saya nyepelekkan keris, bukan. Saya pelihara, saya cuci, saya warangi, saya taruh di tempat yang rapi. Terima kasih, matur nuwun. Sama-sama. Sami-sami. Mohon maaf kalau ada banyak salah, Beb. Barokah insyaallah.